Secara normatif, ketika sebuah program punya skala besar, melibatkan anggaran yang signifikan dan terdampak struktural pada sektor pangan, desa, dan ekonomi, idealnya program tersebut punya dasar hukum yang kuat, minimal peraturan pemerintah atau idealnya undang-undang yang melewati proses legislasi di DPR. Nah, kenapa sih kok itu penting? Karena proses legislasi berarti ada deliberasi publik, idealnya begitu kan. Rakyat dan wakilnya ikut berdebat, mengkritisi, dan menyempurnakan. Nah, sementara Inpres adalah instrumen yang cepat dan fleksibel, tapi konsekuensinya pengawasan legislatif lebih terbatas, kebijakan jadi lebih executive driven, dan ruang kontrol publik di tahap awal perumusan menjadi jauh lebih sempit. Dengan kata lain, keputusan besar ini diambil dengan ruang diskusi yang kecil dan tanpa penerapan asas umum pemerintahan yang baik. Coba tebak, program ekonomi rakyat apa yang udah sejak zaman kemerdekaan sempat jadi soko guru bangsa, tapi sampai hari ini masih terus-menerus dipermasalahkan? Ya, koperasi. Dan sekarang pemerintah Prabowo Gibran meluncurkan lagi program koperasi baru, Koperasi Desa Merah Putih, lewat Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar menjadi solusi baru atau kita cuma mengulang kesalahan lama dengan nama yang beda aja? Nah, di video ini kita akan bedah tuntas dari sejarah sampai desain kebijakan, kenapa ini penting banget untuk kehidupan ekonomi kita sehari-hari. Kalau kita mau ngomong koperasi, kita harus mulai dari sini dulu. Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia sekaligus wakil presiden pertama kita, pernah menulis bahwa koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa Indonesia. Bukan sekedar kata-kata, Hatta percaya bahwa koperasi adalah jawaban atas kapitalisme kolonial Belanda alias sistem yang menghisap rakyat kecil. Koperasi hadir sebagai alternatif berbasis gotong royong, kolektivitas, dan kemandirian anggotanya. Konsepnya kelihatan indah dan memang cocok dengan karakter masyarakat Indonesia yang komunal. Tapi, ada satu masalah besar yang terus berulang sepanjang sejarah begitu negara kita ikut campur terlalu dalam. Koperasi justru kehilangan rohnya. Dan ini bukan terjadi sekali. Ini pola dan kita perlu paham polanya supaya nggak terulang lagi. Di era Orde Baru, Soeharto meluncurkan Koperasi Unit Desa atau KUD. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Kedengarannya bagus, koperasi untuk desa, untuk rakyat kecil. Tapi dalam praktiknya, KUD justru jadi alat birokrasi negara. Petani misalnya sering diarahkan bahkan diwajibkan menjual gabah mereka ke KUD dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah lewat mekanisme bulog. Apa artinya? Petani tidak punya kuasa atas harga jual mereka sendiri. Tidak ada kebebasan ekonomi untuk bertransaksi bagi petani, mereka juga tidak punya alternatif lain. Mereka subordinat yang dipaksa berfungsi dalam sistem yang katanya hadir untuk mereka. Selain itu, kritik lain yang muncul terhadap KUD antara lain pertama, pendekatan yang terlalu sentralistik, keputusan dari atas bukan dari bawah. Kedua, minim partisipasi warga dalam pengelolaan. Ketiga, lebih fokus pada fisik dan infrastruktur, bukan pengembangan SDM. Dan yang keempat, resiko korupsi yang tinggi karena transparansi dan akuntabilitas yang rendah. KUD bukan koperasi yang tumbuh dari bawah. KUD kepanjangan tangan negara di desa, dan perbedaan itu sangat krusial. Lalu, datanglah reformasi 98. Negara mulai melepas koperasi, memberikan lebih banyak kebebasan. Kedengarannya seperti hal baik kan? Ternyata nggak sesederhana itu. Selama puluhan tahun di bawah Orde Baru, koperasi terbiasa bergantung pada negara. Mereka tidak benar-benar dilatih untuk mandiri, tidak punya kemampuan manajemen organisasi yang kuat, tidak ada perencanaan bisnis yang kuat, tidak ada kapasitas untuk bersaing di pasar terbuka, dan yang lain-lain. Nah, ketika negara mundur, banyak koperasi yang kemudian mati suri. Mereka kalah bersaing dengan swasta dan korporasi besar yang jauh lebih siap, baik dari sisi tata kelola dan kapasitas, serta sumber dayanya. Nah, jadi kesalahan bukan hanya di era kontrol ketat Orde Baru aja, kesalahan juga ada di bagaimana transisi itu dilakukan tanpa membangun fondasi yang cukup kuat terlebih dahulu.
Dan sekarang kita sampai di titik yang paling relevan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP/KKMP. Nah, program ini diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang intinya memerintahkan pembentukan koperasi desa secara serentak di seluruh Indonesia. Niatnya lagi-lagi mulia, namun desainnya langsung menuai banyak kritik. Tadi, pertama soal pendekatan yang terlalu top-down. Contohnya seperti kritik dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF yang menilai bahwa desain KDMP atau KKMP ini sangat top-down, yang kemudian Inpres justru dipakai sebagai semacam common line agar semua berjalan seragam. Nah, ini jika dilihat-lihat sangat mirip dengan pola KUD dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah soal dasar hukum. Secara normatif, ketika sebuah program punya skala besar, melibatkan anggaran yang signifikan dan terdampak struktural pada sektor pangan, desa, dan ekonomi, idealnya program tersebut punya dasar hukum yang kuat, minimal peraturan pemerintah atau idealnya undang-undang yang melewati proses legislasi di DPR. Nah, kenapa sih kok itu penting? Karena proses legislasi berarti ada deliberasi publik. Idealnya, begitu kan? Rakyat dan wakilnya ikut berdebat, mengkritisi, dan menyempurnakan. Nah, sementara Inpres adalah instrumen yang cepat dan fleksibel, tapi konsekuensinya pengawasan legislatif lebih terbatas, kebijakan jadi lebih executive driven, dan ruang kontrol publik di tahap awal perumusan menjadi jauh lebih sempit. Dengan kata lain, keputusan besar ini diambil dengan ruang diskusi yang kecil dan tanpa penerapan asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ini bukan soal apakah negara boleh ikut atau tidak. Koperasi di banyak negara maju justru berkembang pesat dengan dukungan negara, tapi dengan cara yang berbeda. Masalah utamanya adalah bagaimana bentuk intervensi itu kemudian dilakukan. Ketika negara hadir dengan kontrol penuh, tanpa membangun kapasitas anggota, tanpa kemudian memberi ruang deliberasi, tanpa transparansi dan akuntabilitas yang jelas, koperasi bukan lagi alat pemberdayaan, tapi ia justru menjadi alat kekuasaan. Dan di sisi lain, ketika negara menarik diri begitu saja tanpa membekali koperasi dengan kemampuan yang cukup, koperasi juga akan tenggelam di tengah persaingan pasar. Koperasi yang sehat butuh ruang gerak yang nyata di akar rumput, bukan sekedar dibentuk dari atas lalu ditinggal berjalan sendiri gitu aja. Nah, jadi apakah menurut teman-teman koperasi Desa Merah Putih akan berhasil? Kita harap sih iya ya, tapi harapan aja tidak cukup. Nah, yang perlu kita kawal adalah apakah program ini benar-benar memberdayakan masyarakat di level akar rumput, atau ya tadi sekedar mengulang pola lama, dibentuk dari atas tanpa kapasitas yang cukup, dan kemudian rentan terhadap kepentingan politik. Sejarah sudah cukup memberikan kita pelajaran, tinggal apakah kita mau belajar apa enggak gitu kan. Kalau kamu punya pandangan soal koperasi Desa Merah Putih, please tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah, karena kita akan seneng banget mendengar dan membaca berbagai perspektif dari teman-teman sekalian. Nah, sekarang giliranmu bersuara. Bye-bye!